Halo, Aquarius. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading, di mana aku akan membacakan love reading untuk kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan. Begitu ya. Ini adalah timeless reading yang artinya tidak berbatas waktu. Artinya kapanpun kamu menemukan dan atau menonton video ini, readingan ini, maka di saat itulah ada pesan atau informasi yang perlu kamu dengarkan, yang perlu kamu ketahui. Gitu ya. Cuman kenapa di judul videonya tertulis bulan Agustus 2022 dikarenakan pembuatan video ini atau readingan ini dilakukan menjelang bulan Agustus 2022 gitu ya. Tapi basically video ini, readingan ini bersifat timeless. Begitu ya. Dan apabila selama kamu menonton video ini atau readingan ini, namun kamu juga mendengarkan suara-suara background noises seperti suara kendaraan, suara air, suara orang berbicara, suara orang berjalan, suara kucing, dan atau lain-lain, aku minta maaf untuk suara-suara tersebut dikarenakan suara-suara tersebut berada di luar kendali aku. Begitu ya. Jadi mohon pengertiannya dan juga mohon untuk dimaklumi. Seperti itu ya Aquarius ya. So, Aquarius, kita langsung mulai saja. Dari yang pertama, aku akan mulai dulu dengan melihat, dengan membacakan perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya. So, we will see. Seven of Swords, Knight of Swords, the Hierophant, Three of Swords, dan yang terakhir Ten of Pentacles. Gitu ya. So, Aquarius, gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini? So, sejauh ini aku melihat dia sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, di mana aku melihat dia sebenarnya masih mempunyai harapan dan keinginan yang sangat amat besar agar terjadi perdalaman, perkembangan, dan perbaikan hubungan. Gitu ya, baik dari segi status, segi kondisi komunikasi, maupun kondisi hubungan. Dia mau agar hubungan kalian itu bisa awet, bisa long term, dan tentunya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang efektif, dan kalau memungkinkan, dia mau agar hubungan kalian itu bisa bergerak sampai ke arah pernikahan. Membangun keluarga bersama, rumah tangga bersama. Gitu ya. Cuman, memang aku melihat dari sisi dia, ada hal tertentu, hal-hal tertentu yang cukup mengganggu pikiran dan emosinya, cukup menyita fokus dan perhatian dia, sehingga berdampak ke, ada yang berdampaknya ke komunikasinya itu jadi menyinggung, jadi terlalu frontal, terlalu kasar, tapi ada juga yang jadinya dia lebih tertutup gitu. Nah, beda orang, beda orang, beda kondisi gitu ya. Aku melihat ada yang karena ada beban pikiran, dianya jadi tertutup, tapi ada juga yang dianya jadi lebih dalam berucap, dalam berkomunikasi itu lebih nyinggung, lebih kasar lebih kasar perkataannya seperti itu, gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi beban pikiran dari si dia yang tadi aku sampaikan sehingga berdampak ke perubahan cara dia berkomunikasi, cara dia berhubungan, perubahan ke arah negatif. Apa sih beban pikirannya? Untuk beberapa dari kalian,
beberapa dari si dianya kalian gitu ya, ada yang dia merasa dibohongi oleh kamu. Sehingga berdampaklah ke adanya perubahan dalam konteks negatif atas cara dia berkomunikasi maupun berhubungan dengan kamu. Gitu ya. Itu kan menurut dia. Nah, menurut dia, kamu ada berbohong pada dia. Menurut dia, dia dibohongi oleh kamu. Nah, perspektif dia itu bisa objektif, bisa subjektif. Bisa aja benar, bisa aja enggak. Gitu kan. Nah, jadi kamu juga perlu melakukan perenungan. Kira-kira ada nggak sih kebohongan yang aku lakukan kepada si dia? Atau hal yang bisa membuat dia berpikir bahwa aku berbohong, padahal aku nggak berbohong. Nah, coba kamu renungkan dulu di sana, karena ada beberapa dari si dia yang merasa dibohongi, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Aku juga melihat di sini um, ada yang kalian berdua itu berbeda latar belakang. Contoh, berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan, berbeda budaya, dan atau lain-lain. Dan somehow untuk dia ini menjadi kendala, menjadi pemikiran yang cukup menguras tenaga dia. Gitu, yang cukup menguras pikiran dan emosi dia. Yang membuat dia bingung. Kalau ada perbedaan latar belakang di antara kami harus gimana? Aku harus gimana? Seperti itu. Ada juga di sini yang dia tertrigger dari kamu. Dalam artian dia merasa, oh, Aquarius kan cara komunikasinya begini, ya udah aku juga begitu deh. Nah, Aquarius kan kasar, jadi aku juga kasar deh. Nah, dia ada yang berpikir seperti itu. Aku nggak bilang kamu kasar, cuman ada yang si dia berpikiran seperti itu. Lagi-lagi lakukan kembali evaluasi atau introspeksi gitu. Dan plus jangan lupa ini general reading. Informasi yang satu akan reson untuk yang A, tapi belum tentu akan reson dengan kamu gitu. Jadi ambillah apa yang resonasi, saya dikesampingkan gitu ya. Nah, kemudian aku juga melihat di sini adanya hubungan pihak ketiga yang terlibat gitu ya, antara kamu yang dealing dengan orang lain selain si dia, atau si dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau kalian berdua sama-sama dealing dengan orang lain selain satu sama lain, atau hubungan kalian itu sendiri merupakan hubungan pihak ketiga. Tapi something about third party, dan di sini ada juga yang sudah married. Antara kamu yang sudah married tapi masih menjaga hubungan dengan dia, atau sebaliknya dia yang sudah married tapi masih menjaga hubungan dengan kamu, atau kalian berdua sudah sama-sama married tapi masih menjaga hubungan dengan satu sama lain gitu ya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku lihat, yang aku dapatkan di sini. Tidak ada maksud sama sekali untuk menghakimi atau menjudge siapapun orangnya atau apapun kondisinya gitu ya. Aku manusia, Tuhan saja tidak pernah judge aku, jadi aku berusaha jangan sampai aku ngejudge orang lain atau aku ngejudge kondisi orang lain. Tidak gitu ya, jangan disalahpahami. Aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat, apa yang aku dapatkan di sini gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, pihak ketiga di sini itu lebih ke arah keluarga. Ada keluarga yang terlibat atau terlalu terlibat, tapi berdampak secara negatif untuk hubungan kalian. Baik keluarga dari sisi kamu, atau sisi dia, atau bahkan berdua. Gitu ya. Tapi merangkum apa yang telah aku sampaikan di poin pertama ini, di pembahasan pertama ini, dia sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu. Begitu ya, Aquarius ya. So, Aquarius, kita bakal lanjut, kita bakal lihat ke hubungan kalian ke depannya akan bagaimana, akan seperti apa. Gitu ya. So, we will see. Knight of Pentacles. Page of Cups, Two of Pentacles, Four of Swords, dan yang terakhir Eight of Wands. Gitu ya. So, Aquarius, gimana sih kondisi hubungan percintaan di antara kalian berdua untuk kedepannya?
Aku melihat ke depannya kalian berdua sama-sama masih akan mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap satu sama lain, di mana sampai ke depannya aku melihat hubungan percintaan di antara kalian berdua masih akan terus berjalan, masih akan terus berlanjut. Aku belum melihat adanya tanda-tanda perpisahan, aku belum melihat adanya tanda-tanda akhir dari hubungan kalian, masih berjalan, gitu ya. Cuman memang nggak bisa dipungkiri, kedepannya kondisi hubungan cenderung masih akan naik dan turun, gitu ya. Ada kalanya komunikasi dan hubungan seefektif itu, sesehat itu, vibe-nya semenyenangkan, sepositif itu, tapi ada kalanya juga agak renggang, agak berbatas, bahkan terkena akan no contact atas apapun kendalanya. Nah, ketika kalian nanti lagi down kondisi hubungannya, ketika lagi renggang atau bahkan no contact, itu disebabkan salah satu atau bahkan berdua ada yang lagi struggling secara pikiran maupun emosi. Baik struggling karena hubungan kalian, karena satu sama lain, atau lebih ke adanya masalah di luar hubungan, masalah personal, tapi terbawa kepada hubungan. Gitu ya. Nah, kapanpun lagi nggak baik-baik saja, nantinya akan membaik lagi, tapi ketika udah membaik pun sangat memungkinkan untuk nantinya nggak baik lagi. Dan aku melihat hubungan kalian ke depannya stuck di perputaran seperti itu. Tapi masih akan terus berjalan, masih akan terus dipertahankan. Aku belum melihat tanda-tanda akhir atau perpisahan di antara kalian berdua. Gitu ya. Nah, beberapa dari kalian ada isu, ada kendalanya di sini terkait karir dan atau finansial, gitu ya. Antara memang ada masalah di karir dan atau finansial, baik dari sisi kamu, sisi dia, atau bahkan berdua, atau sebenarnya bukan masalah, tapi lebih kepada adanya kesibukan atau kehektikan tertentu, ada yang difokuskan banget, dipikirkan banget terkait karir dan atau finansial, gitu ya. Tapi intinya masalah ataupun bukan masalah, intinya adalah adanya fokus yang terlalu tersita kepada karir dan atau finansial sampai-sampai fokus terhadap hubungan agak terkesampingkan sehingga berdampak ke selama ini atau bahkan ke depannya hubungan menjadi goyang, jadi nggak stabil seperti itu, gitu ya. Ada juga yang LDR di sini, atau ke depannya pasti akan LDR, sehingga berdampak ke kondisi hubungan jadi shaky atau akan shaky, seperti itu ya. Oke. So, Aquarius, kita bakal lihat sarannya untuk kamu dalam menjalani hubungan percintaan dengan si dia, gitu ya. So, we will see. Motivation. Pray for guidance as to how to increase your enthusiasm for and focus on this project. Blocks lifted. Previous obstacles came from fear and they are now lifted away. Gitu ya. New project. Like a newborn baby, your actions are growing your idea into a reality. Dan yang terakhir kita mempunyai kartu creative expression. God's divine creativity is expressed through your actions. Gitu ya. So Aquarius, dari sekian banyak masalah di dalam hubungan kalian, di antara kalian berdua, kebanyakan masalahnya itu bersumber dari asumsi, dari overthinking. Yang pada banyak kondisi juga ternyata asumsi kalian atau overthinking kalian itu sebenarnya nggak ada apa-apa di kenyataannya gitu. Nah, jadi yang perlu kamu perhatikan di sini adalah bagaimana kamu menyikapi overthinking kamu, negative thinking kamu. Bagaimana kamu menyikapi asumsi-asumsi yang kamu buat di dalam pikiran kamu. Seperti itu. Nah, gimana caranya? Kamu perlu dibimbing. Nah, bimbingan yang pertama tentunya kamu harus berdoa gitu ya. Meminta pertolongan, bantuan dari Tuhan, dari alam semesta gitu ya. Karena kan
kita kalau nggak ada Tuhan ya bukan siapa-siapa, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi jangan lupa berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, mintalah bimbingan dari orang yang bisa membimbing kamu. Contoh, um, kamu bisa personal reading sama aku, karena aku juga bisa membantu kamu untuk selain reading gitu ya, aku juga bisa membantu kamu untuk gimana caranya menyikapi overthinking kamu, ketakutan kamu, asumsi-asumsi yang kamu buat dalam pikiran kamu, seperti itu. Atau bisa coba ke psikolog gitu ya, ke coach, seperti itu. Nah, karena dengan adanya effort untuk menyikapi ketakutan, overthinking, netting, aku melihat ke depannya permasalahan akan terminimalisir sehingga akan ada awal baru yang lebih positif untuk hubungan kalian. Gitu. Bukannya nggak ada masalah, tapi bisa lebih terminimalisir jumlah masalahnya, intensitas terjadi masalahnya, plus bagaimana kalian menyikapi masalah, bagaimana kalian menyikapi overthinking, netting, asumsi itu bisa lebih bagus, bisa lebih tepat, seperti itu. Nah, dan juga kamu juga bisa coba untuk kalau perlu curhat, nggak apa-apa loh, tapi kepada orang yang tepat, jangan sampai kepada orang yang terlihat tepat, tahu-taunya punya intensi buruk, hati-hati. Atau kamu butuh bantuan-bantuan yang langsung, seperti kamu butuh si A, misalnya kamu butuh punya teman si A, kamu butuh si A untuk ngomong ke si doinya kamu gitu ya. Kalau emang si A adalah orang yang tepat, yang pembawaan dirinya juga bisa tepat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum yakin, kalau kamu belum yakin bahwa si A ini bisa nggak ya bantu gue, ya mending jangan. Tunggu kamu yakin. Seperti itu. Intinya adalah minta bimbingan, guidance. Gitu ya, Aquarius ya. So, Aquarius, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik, yang kurang berkenan, yang menyinggung. Aku minta maaf. Untuk kamu yang mau personal tarot reading dengan aku, bisa langsung DM saja ke akun Instagram aku, yang mana akun aku akan aku lampirkan di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain. Begitu ya. Untuk price list sendiri juga sebenarnya sudah terlampir di description box beserta pendetailan untuk masing-masing paket maupun sesi. Bisa kamu cek di sana. Seperti itu ya Aquarius ya. So Aquarius, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.